banyak kita dapatkan. Jadi panitia masjid, panitia amil, dia taruh meja satu di dalam masjid, dia taruh barang-barangnya berasnya dalam masjid, lalu terjadilah akad jual beli di dalam masjid. Juga ditanyakan apakah boleh amil atau pihak masjid itu dalam menjual beras mereka mengambil keuntungan. Nah, di sini sekarang itulah balik pada bab jual beli. Sekarang banyak masjid-masjid atau amil zakat, mereka membantu masyarakat untuk tetap yang bermadzhab Syafi'i ini mengeluarkan zakat beras dengan memudahkan mereka untuk membeli beras di masjid. Bagaimana hukumnya? Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah ini sebetulnya termasuk dalam salah satu bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Karena alasan sebagian kita orang-orang yang bermadzhab Syafi'i mau bayar zakat fitrah dengan duit karena mereka nggak mau capek bawa beras. Agar juga yang maaf, naudzubillah min dzalik, ngerasa gengsi bawa beras, apalagi orang-orang yang punya kedudukan, ya orang yang bonafit mau bawa beras, itu mereka enggan. Jadi mereka lebih senang semuanya dengan duit. Nah, di sini untuk biar umat Islam yang bermadzhab Syafi'i tetap konsekuen mengeluarkan beras, tidak keluar daripada madhabnya, maka fajazakumullahu khairal jaza. Sekali lagi ini bentuk ta'awan alal birri wat taqwa. Pihak masjid atau amil zakat biasanya menyiapkan beras untuk dijual kepada orang-orang yang hendak berzakat. Pertama, kepada Anda wahai amil zakat, wahai pengurus masjid, tolong jangan kau adakan itu namanya negosiasi atau jual beli tersebut, ya. Jual beli, praktek akad jual beli di dalam masjid. Jangan, ikhwani. Itu hukumnya haram. Jadi kalau memang, karena ini banyak kita dapatkan, jadi panitia masjid, panitia amil, dia taruh meja satu di dalam masjid, dia taruh barang-barangnya berasnya dalam masjid, lalu terjadilah akad jual beli di dalam masjid. Allah ini nggak boleh. Kalau sekedar naruh barang, naruh beras di dalam masjid selagi tidak mengganggu orang untuk melakukan ibadah, tidak menjadi suatu masalah. Tapi akadnya yang jadi masalah di sini. Ya. Barangnya nggak boleh masuk masjid, beras taruh di luar, bagus, tapi akad di dalam masjid, ya salah. Mending beras dalam masjid, selamat, nggak kotor, nggak basah, nggak kena hujan, nggak kemakan ayam. Kamu akadnya di luar, itu yang tepat. Yang lebih tepat lagi kalau kedua-duanya di luar masjid. Ini yang pertama, harus diperhatikan. Kemudian juga ditanyakan apakah boleh amil atau pihak masjid itu dalam menjual beras mereka mengambil keuntungan. Nah, di sini sekarang itulah balik kepada bab jual beli. Ikhwan rahimakumullah, bab jual beli boleh-boleh saja. Tapi yang jelas, ya, mereka yang menjual tentu mengambil keuntungan yang tidak sampai menyusahkan calon pembeli. Misal, ya, kebetulan kita mau beli beras. Kita tahu masyarakat sekitar ini mereka kebanyakan makan beras dengan mutu A dan B. Maka kita harus menyiapkan mutu A dan mutu B ini, ikhwani. Karena tadi sudah kita bahas dalam pertanyaan yang pertama, jangan nanti warga masyarakat ini kebanyakan mereka makan dengan levelan beras harga 15.000, tapi yang kita jual harga 13.000. Sehingga mereka yang memang punya penyakit bakhil senang dia beli, tapi ternyata menjadikan zakat mereka lecet. Biasa makan 15, beli beras harga 13. Dikeluarkan zakat dengan harga yang tersebut. Enggak. Jadi di sini amil harus cekatan, pintar, membaca lingkungan, membaca keadaan. Oh, kebanyakan masyarakat di sini beras yang mereka makan antara 15, 13 sampai 15.000. Maka siapkan jenis-jenis tersebut. Nah, ikhwan rahimakumullah, tentu amil di sini mungkin ya, di luar dia sebagai amil, sebagai ibadah, dia juga pengen ngambil keuntungan dari jual beli beras. Boleh, boleh. Misal, dia menghubungi agen beras. Beras di pasaran merek A dijual 1 kilo dengan harga 12.000. Tapi kalau ngambil dari agennya, ya, dari yang pemilik berasnya, itu dengan jenis merek yang sama dia bisa dapatkan dengan harga 10.500. Artinya dia bisa dapat untung 1.500 dari satu karung yang 5.000. Misal 1 kilo, dari 1 kilo. Maka apakah boleh dilakukan? Boleh. Ngambil untung seperti itu boleh. Ya. Dia ngambil dari agen, dia menghubungi agen, lalu agen menjual dengan harga agen, lalu dia jual kepada masyarakat.
dengan harga yang sesuai dengan pasaran. Itu boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh kalau sampai dia menjual dengan harga yang lebih tinggi sehingga menyusahkan masyarakat untuk membeli, itu yang nggak dibolehkan. Ikhwan rahimakumullah, itu yang pertama. Kedua, tadi sudah kami sampaikan, amil tolong, Anda harus ya membaca lingkungan kalau mau beli beras, jual beras yang standar kebanyakan masyarakat beli, makan sehari-hari. Jadi kebanyakan masyarakat kita ini makannya antara beras antara 10 sampai 12 ribu. Nah, itulah yang kau siapkan. Ya, itu yang kau siapkan. Kemudian ada juga beberapa orang-orang yang mungkin punya level yang tinggi, siapkan juga. Nah, lalu di sini ikhwan rahimakumullah, sering dikeluhkan oleh mereka pengurus masjid, pengurus zakat atau amil. Dia bilang begini, Ustadz, kalau kita beli beras dengan bermacam-macam tadi, kita nyetok banyak, itu kadang-kadang ada sisa. Sisanya bukan sedikit, berkarung-karung. Nah, itu mau dikemanakan? Kami nggak mungkin nombokin, dia bilang. Ya, akhi rahimakumullah, tentu engkau bisa adakan negosiasi dengan pihak penjual beras. Sistemnya boleh kau katakan kepada mereka, ini beras kami ambil 20 karung untuk persiapan zakat fitrah, tapi seandainya ada tersisa yang masih utuh dalam karungan, artinya sisa 3 karung, 2 karung, kami akan kembalikan. Nah, ada kan ya perjanjian seperti ini, pihak penjual beras ridho, setuju, ya sudah, jalankan. Hakata ikhwani. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kepada para amil ya, yang menjual beras tadi, Anda boleh ngambil keuntungan dari jual beras tapi dengan cara yang baik. Kemudian tadi jual beli akadnya di luar masjid, jangan di dalam masjid. Kemudian tolong perhatikan juga wahai amil, ya hendaklah di situ kau usahakan adanya ijab gobul, perwakilan ketika orang nitip beras itu. Bukan orang cuma nitip aja beli beras, aku beli 5 kantong beras, udah. Lalu dikasih duit atau ditelepon via telepon aja, nelpon kepada amil, Pak Ujang nanti tolong sisakan 5 kantong beras untuk aku sama keluarga ya, nanti duitnya nyusul. Nah, enggak cukup sampai segitu, tapi hendaklah ada perwakilan. Ini yang lebih afdolnya. Dari orang baik secara langsung menyerahkan, atau orang yang sudah nitip tadi lewat telepon barangkali, aku beli beras 5 kantong, harga berapa, ya sudah, nanti duit aku susulkan dan aku ya niatkan semua beras 5 kantong tersebut harus diniatkan dulu. Orang yang mengeluarkan zakatnya harus meniatkan berasnya tersebut, bukan cuma beli langsung nitip, belum diniatkan. Engkau harus perhatikan ini wahai saudaraku para amil. Tanya, Bapak niatkan dulu nih beras. Ya, atau orang datang beli langsung sama kita. Belum diniatkan dia langsung pulang. Oh enggak, diniatkan dulu. Niatkan, suruh dia pegang, enggak harus dia repot-repot mungkin buka kantong, dia pegang, diniatkan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Lalu ada ijab kabulnya, dia serahkan kepada amil, wahai amil, aku titipkan ini beras fitrah milikku dan keluargaku, sebutkan siapa nama-namanya, untuk kau bagikan kepada yang mustahik. Kami terima, kata amil. Selesai cerita. Kemudian kepada amil juga, yuk belajar sifat warok, hati-hati. Karena beras ada barang yang kecil, barang yang mungkin mudah tercecer. Karena sering kali, karena proses beras tadi datang, kita menyiapkan satu seperti gudang, tempat khusus menampung beras-beras fitrah. Warga masyarakat datang, bawa kantong beras, yang mereka kebanyakan pakai kresek, bukan yang kantong yang tertutup rapi. Kresek diikat, lalu datang nyerahkan kepada kita letakkan beras, kita kumpulkan lagi, sampai dapat mungkin sampai 100-200 kantong. Nah, dengan proses kita narok, ngambil, geser, segala macam, kadang-kadang ada beras-beras yang tercecer. Hati-hati wahai amil, hati-hati wahai panitia zakat. Itu beras yang tercecer, tanggung jawabmu di hadapan Allah. Jangan kau anggap ini hal yang biasa, karena sering kadang-kadang beras tumpah. Apa solusinya? Mereka ambil sapu, mereka kumpulkan, lalu mereka buang di halaman. Buat ayam, dia bilang, ini beras bukan milikmu, ini beras milik orang yang mengeluarkan zakat. Kalau memang belum diberikan kepada mustahik, masih milik pemberi zakat itu, bukan milikmu, enggak boleh. Jadi bagaimana, Beb? Iya, kau harus bersihkan, kau kembalikan kepada kantong beras itu. Atau minimal suatu ihtiyat untuk menjaga-jaga, yaitu kita perkirakan 1 genggam beras, maka beli atau ambil dari beras milikmu atau milik daripada panitia sebagai pengganti beras fitrah yang tercecer tersebut. Contoh praktek yang salah dalam penyediaan beras. Ada satu panitia masjid atau panitia amil zakat, mereka memberikan solusi, mengumumkan kepada warga yang mau beli beras, panitia masjid, panitia amil zakat menyiapkan beras.
dengan takaran 3 kilo atau 2,5 kilo atau 2,7 kilo dengan harga sekian. Masya Allah, masyarakat senang. Masyarakat datang berbondong-bondong bawa duit. Subhanallah, ini amil nggak mau capek, nggak mau pusing. Dia nggak nyiapkan berpuluh atau beratus-ratus kantong yang sudah siap dengan ukuran 3 kilo atau 2,5 kilo atau 2,7 kilo tadi. Dia cuma nyiapkan 10 kantong. 10 kantong cuma disiapkan sekedar untuk ijab gobul jual beli. Apakah ini boleh? Maksudnya bagaimana? Nih contoh. Datang saya menyiapkan ini amil nih. Amil menyiapkan 10 kantong yang berisi katakanlah 3 kilo. Datang satu keluarga pertama beli. Saya mau beli beras. Berapa kantong Pak? 5 kantong. Ya. Dijual. Ini praktek jual masjid ya. Berapa? Sekian. Jual. Selesai. Ayo Bapak niatin. Kan diniatin sama dia. Niatin sama dia. Udah jadi milik dia. Dibayar sama dia berarti jadi milik Bapak. Katakanlah Pak Ahmad. Pak Ahmad beli untuk keluarganya 5 orang. Udah diniatin. Dia ngewakili anak istrinya boleh. Sudah diniatin, udah selesai. Dititipkan sama amil, diterima sama amil. Ya, ditaruh. Datang lagi Pak Muhammad. Nanya, masih ada beras? Ada. Butuh berapa Pak? 5 kantong. Masya Allah, 5 kantong lagi. Beli. Jual beli. Selesai. Diniatkan, dititip, ditaruh. Datang lagi Pak Usman. Nanya, masih ada beras? Oh ada, dia bilang. Ada mana? Habis kok stok cuma 10. Yang dijual lagi mana? Yang ini. Ini dijualkan lagi sama dia. Dijualkan lagi dengan pikiran, ya nanti kita catat Pak Habib, Pak Ustadz kita catat, nanti ketika sudah tahu totalnya, ternyata kita butuh, katakanlah, setengah ton beras, maka kita nanti baru beli. Oh nggak bisa ya akhi, nggak bisa. Karena yang kau jual belikan ini sudah milik orang lain, bukan milik amil sebagai penjual, bukan milik penjual lagi. Ini udah diniatin orang, udah jadi milik orang, dibeli dengan duit. Ini milik Pak Muhammad dan Pak Ahmad. 5. Loh kok kau jualkan lagi kepada Pak Usman? Datang lagi orang keempat, dijual lagi, terus muter. Ya. 100 kepala keluarga dengan masing-masing 5 orang, 500 orang dengan cuma modal 10 kantong. Enggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Enggak ada cara lain. Sebagai amil harus capek. Amil pengen dapat pahala, bukan dapat cuma bagian daripada rezeki karena dia mustahik. Termasuk kelompok 8 yang berharap menerima zakat tapi pahala. Jadi bagaimana? Engkau harus siapkan. Engkau bisa data ini masyarakat di kampung ini kurang lebih ada 300 orang. Ada 10 kakak kurang lebih katakanlah ada 100 kakak sekomplek ini. Masing-masing kita hitung 3 orang, total 300 orang. Ambillah 300 ini kita siapkan 250, barangkali sebagian mereka mengeluarkan zakat sendiri. Siapkan 250 kantong. Kau takut rugi seandainya nanti ternyata yang beli sama kita cuma nggak nyampe 200, sisanya mau kemana kan, nggak mungkin nombok. Ya seperti tadi, adakan perjanjian akad jual beli sama bos yang penjual beras, agen beras, bilang kami sekarang nyetok dulu, ngambil beras sebanyak katakanlah 50 karung. Nanti kami pakai yang memang kami butuhkan. Kalau ada sisa kami kembalikan. Setuju Bapak? Setuju, nggak apa-apa. Yang pakai laku bayar, yang nggak kepake pulangkan. Kan bisa seperti itu. Dan kita yang nimbang. Kita yang nimbang. Atau memang Masya Allah dari agen sudah nyiapkan. Nggak usah bingung, nanti kami kirim yang sudah bentuk 3 kiloan. Alhamdulillah, amil lebih ringan bebannya. Sudah ada yang sudah ngepak 3 kiloan atau 2,5 kilo, 2,7 barangkali. Antara 2,5 kilo sampai 3 kilo itu. Sudah ada yang ngepak. Ya Alhamdulillah nggak repot kita untuk nimbang beras. Nah ini harus diperhatikan oleh amil ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan Anda cuma modal 10 kantong menjual untuk 100 atau sampai beratus-ratus orang, nggak bisa. Jadi disiapkan benar. Karena ini apa? Udah akad jual beli berarti milik orang tersebut. Terlebih lagi udah diniati oleh orang-orang tersebut. Jadi nggak bisa. Ya. Oh jadi harus capek. Ya capek. Amil bukan duduk manis, pasang pengumuman. Ya siapa yang mau daftar jadi mustahik daftar, dicatat. Lalu besok diumumkan tanggal sekian ngambil zakat beras fitrahnya, ya enggak dapat pahala gede. Walaupun engkau tetap amil adalah amil. Walaupun cuma duduk manis seperti itu. Tapi harus ada. Semakin capek, semakin besar pahala ibaratnya.